Keindahan paket pekerjaan konstruksi ruas jalan UPT DK6 apalagi yang akhir bikin terpukau. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ya sok-sok mangga cari-cari sini. Ya ibu sini. Bapak. Ya sok mangga sini. Ada kabar itu Pak. Ya. Ya mangga ibu sini. Bapak mangga sok mangga. Ya sok sini. Oh, dimaksud Pak. Nah, ya. Kan saya tadi pagi saya lihat ada tayangan di TikTok ngakunya orang Garut. Kemudian teriak-teriak saudaranya lagi ditahan karena kasus menjadi penada kendaraan curian roda 2. Bapak. Nah, ibu siapa? Abi mah rakana Ibu kakaknya namanya Yanti Yanti. Sekarang Bu Yanti teh alamat domisilinya di mana? di Ciamis. Ciamisnya desa apa? Desa Kertaraharja. Kertaraharja, Kecamatan Panumbangan. Orang Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Bapak siapa? Bapak Abi. Ini bapaknya. Berarti bapak yang hari ini lagi ditahan. Bapak Usep. Pak Usep. Itu berarti yang ditahan tuh kakaknya Teteh. Kakaknya ibu, adiknya ibu. Namanya siapa? Usep. Usep apa? Usep Rohimat. Alamatnya di mana? Di Garut, Bapak. Garut Banjarwangi. Oh, terus kemudian sudah berkeluarga. Entos, Bapak, terus Garut Putra Tilu. Punya anak 3, orang tinggalnya di kene. Banjarwangi, masih kecil-kecil. Terus kemudian sudah punya pekerjaan nggak? Entos gitu di damal, di konveksi anjeunna teh. Kerja di konveksi, ya kan? Di Bandung, Di Bandung. Oh, kerjanya di Bandung. Terus kemudian kenapa Teteh cerita di TikTok? Masalahnya apa? Ya itu Pak, Abi teh sedih. Bapak ada murang kali teh kan tadi kan meser motornya. Ya meser motor teh janten kumanya. Adik Teteh beli motor. Beli motornya dari mana? Dina Facebook seorang teh Pak. Kan Facebook mah nggak bisa muat motor teh. Dari Facebook jual beli. Oh, jual beli online. Sanes jual beli online. Janten meser motor dina Facebook anjeunna teh pribadi. Kalau beli motor di Facebook mah susah, berat. Anu ngintun kan bade gisal motor gitu. Enggak, kalau beli motor di Facebook mah beraten. Facebook ditumpahkan motor mah mal bisaeun. Beli motor, dapat informasinya dari Facebook. Oke. Beli motornya dari siapa? Terang teh siapa-siapa Pak, da anu ngical anjeunna teh Priyogi Motor. Kan kalau jual beli ada transaksi apalagi motor kan teh, harus ada penyerahan STNK. Teu aya BPKB. teu aya STNK teh BPKB anjeunna teh. Namina ge jalmi teu gaduh Enggak. Bukan gini. Nih Pak, jadi jangan dihubungkan dengan urusan tidak punya. Ini urusan hukum. Gitu loh teh. Artinya makanya membeli kan punya. Kan beli motor nih. Berarti punya duit dong. Keng namu teteh acisna teh. Keng namutan sareng keng ngical mesin da kubakat hoyong motor. Oke. Kemudian uangnya dapat pinjam segala macam. Saking inginnya punya motor. Iya. Kenapa maksain beli motor?
ya gak punya motor, pengen ya dia tuh pengen misalkan kalau nggak ada kerjaan ngojek katanya gitu. Oke. Karena motor itu bermanfaat bagi kehidupannya. Iya. Nah, kemudian pertama kan kalau beli motor kan harus ada suratnya. Iya kan mahal katanya, jadi nggak mampu beli Pak. Jadi kan kalau ada suratnya mahal katanya dia, jadi nggak mampu, nggak punya duitnya. Ya gitu. bukan, kalau punya motor, kalau ada suratnya mahal, nggak Iya. mampu. Terus kalau beli motor yang tidak ada suratnya, Ya itu murah katanya gitu kan, kalau kata dia tuh ada STNK, tapi kan dia tuh pas udah 2 minggu nggak ada gitu. Nggak. Ditunggu-tunggu. Ini kan nih bukan Iya. bukan nyalahin adik teteh, tidak Iya. sama sekali. Iya. Ini bagian saya gubernur nih, Iya Pak. kan harus ngajarin juga pada masyarakat. Iya. Kalau beli kendaraan yang ada suratnya, karena kendaraan itu kalau ada suratnya, pertama kendaraan itu dijamin kehalalan Iya. mendapatkannya, artinya tidak bermasalah secara hukum. Yang kedua, maka kendaraan itu memberikan kontribusi bagi pembayaran pajak. Saya gubernur, saya harus ngomongnya begitu. Kan harusnya ngomong gitu dulu. Nah, pertanyaannya, kenapa melakukan itu? Itu loh. Nggak tahu, mungkin nggak punya duit. Karena nggak punya duit. Iya. Nah, karena nggak punya duit, belilah motor yang Pengen katanya murah. pengen motor ada STNK susuratannya, cuman nggak mampu beli. ya walaupun Iya. tidak ada suratnya, belilah motor itu. Iya, Nah, untuk ojek katanya. nah ini pelajaran penting bagi semua. Iya. Membeli motor yang tidak ada suratnya, dimungkinkan motor itu satu, memang surat-suratnya tidak diurus sejak lama, tidak bayar pajak sehingga hangus, atau STNK-nya hilang atau BPKB-nya hilang tetapi tidak diganti dengan STNK atau BPKB baru. Yang keduanya, dimungkinkan motor itu hasil kejahatan, dimungkinkan. Gitu loh Pak. Ini kan harus begini dulu saya nanyanya. Nah, kemudian dapatlah motor itu. Iya. Kebelilah motor itu. Dibawa. Iya, dibeli. Nah, pertanyaannya, kan beli motor. Iya. Kan Ari beli motor mah berarti walaupun lewat Facebook kan berarti harus sama penjualnya langsung. Penjualnya siapa? Penjualnya tuh udah ditangkap. Enggak. Waktu itu si kakak adik teteh teh Iya. beli motornya dari siapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Nggak bisa nggak tahu kan teh, pan ai beli motor teh berarti Iya. kudu aya nu ngajelema nu ngajualna. Orang yang tidak tahu. Hah? Ada akunnya. Ya Ada bukan. akunnya. Bukan urusan ada akunnya, kan barangnya dibikeun ari maneh. Semua jalannya. Iya mau dipaketkeun, aya meuli topi heueuh, dipaketkeun. Berarti kan beli motor teh beli nih. Motornya diambil. Iya. Nah, ngambil motornya dari mana cenah? Iya, dari orang yang ke situ datang ke rumah. Oh, orangnya nganterin ke rumah motornya. Iya, Oke. nganterin. Orangnya nganterin ke rumah motornya, ya kan? Nah, kemudian orangnya nganterin ke rumah motornya, dibelilah motornya. Iya, dibeli. Kemudian setelah itu adalah peristiwa Iya. penangkapan pencuri. Udah 3 minggu. Ya, oke, 3 setelah minggu. itu kan, Iya, 3 minggu setelah itu ada penangkapan pencuri kendaraan Iya. bermotor, ya kan? Kemudian si yang nyuri nate ngaku meren. Motor nate dijual kemana? Dijualnya ke Usai. Eta. Berarti berarti Usep teh adalah dianggap sebagai penada atau pembeli Iya. barang hasil curian. Kita nggak dulu nyalahin polisi, ya kan? Secara hukum polisi itu benar, gitu loh. Kan gitu dulu. Iya. Secara benar. hukum polisi itu benar, dari sisi fakta hukum kan gitu loh, bahwa adik teteh bernama Usep. Usep membeli motor hasil curian. Pasti dia disangkakan sebagai orang yang dianggap menjadi penada barang curian. Secara hukum benar, gitu loh kan ya? Iya. Kan gitu loh kan. Ari hukum akan teu ngomongkeun beunghar, tidak ngomongkan miskin, tidak ngomongkan apapun. Alat buktinya ada, pengakuannya ada. Kita ngomong prosedur hukum dulu. Nah, eta
Masalahnya itu kan Teh? Iya. Kan? Nah, tetapi gitu loh Pak, kan Teh? Tidak tahu dapat unsur. Kan tidak ada kalimat tidak tahu dalam hukum Pak. Nih saya gini. Ini gini, saya pakai analogi. Teteh punya suami. Punya. Oke. Bertemulah Teteh dengan Haji Mumu, sama-sama orang Ciamis. Iya. Terus kemudian Teteh ngakunya janda. Ya kan? Ya, Tiba-tiba Teteh dan Haji Mumu teh sekamar, ya, kikituan. Kemudian nanti suaminya datang. iya. Kemudian ketika suaminya datang dikenakan pasal perzinahan segala macam lah mungkin ya. Terus Haji Mumu tidak bisa mengelak begini. Dan aku ka urang mah randa. Itu bisa. Harusnya ketika Teteh ngomong randa teh membuktikan dengan surat Iya, putusan pengadilan agama. iya, udah bercerai. Kan gitu loh Teh. Iya. Jadi dalam hukum tidak ada kalimat sugan teh lain menang maling. Setiap motor yang tidak ada suratnya maka dimungkinkan hasil pencurian. Ini ngomong ini nih agar ini berita ini tidak tersiar menjadi berita yang aneh-aneh. Yang kedua, Teteh ngomongin kalimat uang 20 juta apa itu? Iya, itu 20 juta tuh dari Bapak informasinya, Pak. Kumaha, ini kan harus agar tidak menjadi simpang siur fitnah juga. Saya juga mau Karena nanti kalau misalnya Teteh mau bikin ternyata klarifikasi tidak dulu, terbukti omongan tentang 20 juta itu bising jadi masalah lagi karena ngomongnya melalui media sosial. Nah, Teteh yang 20 juta teh apa? ya gini Pak, kan Bapak sama Mama tuh ya nangis-nangis Heeh. minta tolong ke saya. Heeh. Katanya Usep ditangkap Mm-mm. gitunya. Terus Mama mau nebus Usep katanya. Oke. Emang kenapa Mama? Ya itu kata Bapak tuh apa namanya? Boleh bahasa Sunda, Pak? Bahasa Sunda Ya, kan, makanya sok-sok teu naon. Heeh. terus mun Mama teh dongkap ka bumi abi. Barudak saur Mama teh iya cenah peryogi acis kanggo nebus Usep. Nah kunaon gitu Mama mun Usep teh sauran teh kedah ditebus. Nah pami ditebus 20 juta Usep bakal keluar. Oke. Gitu. Jadi Mama teh milarian hartos. Tapi Ka Teteh. Lamun ditebus 20 juta, Mama bakal keluar. Pertanyaan anak, anu minta tebusan 20 juta saha? Nyatet iya teh saur Bapak cenah kan nuju ditangkap. Nuju ditangkap ngawitan teh dongkap ka Polri. Kaporina ka saha? Polres gitu, Polres. Ke Polres mana? Polres Polres Sumedang. Sumedang. Medang. Nu disumpingan ku Bapak saha? Terang saya. Terang, dia Kan namanya ditangkap, Usep pas ditangkap, Usep pingsan, terus Mama pingsan. Nah di kantor itu ada yang bilang, cenah ya udah ini tuh kalau mau keluar harus ada uang 20, kalau enggak ya nanti nunggu di pengadilan. Enggak Oke. tahu siapa yang Anu bilang. ngomongna minta 20 juta teh saha? Teka tinggal daku bakat Ente Bapak ningali orang minta 20 juta. Enggak ada nuju baluang teh. Iya, berarti kan iya punten. Ini saya gubernur harus melindungi warganya. Ya kan? Kan Bapak juga harus saya lindungi, takut malah ucapan Teteh menjadi undang-undang IT. Iya, Pak. Teteh menyebarkan berita hoax. Kan itu loh, makanya saya undang cepet-cepet untuk diklarifikasi, Teh, karena ini menyangkut seolah-olah ada permintaan uang 20 juta. Teteh menyampaikan kepada publik. Ya abi teh aku bakat ruas Bapak da Mama Bapak aku bakat ruas di mana hoyong-hoyong keluar saurna teh rai hoyong gerak-gerak keluar. Enggak, jadi gini, saya teh kan gubernur sayang sama Teteh. Iya, Pak. Ya, ini kita teh orang kecil. Iya. Ya, jadi orang kecil kemudian panik Iya. menyampaikan di media sosial yang seluruh apa yang disampaikan belum tentu kebenarannya. Iya, Pak. Tapi beritanya sudah menyebar. Nanti takut pihak yang Iya. merasa
dirugikan atas ucapan teteh, menuntut balik. Jadi yang susahnya jadi tambah banyak. Bapak abi teh bade klarifikasi tadi teh nyuhunkeun dihapunten ngan teu kacan kabujeng. Bade nyuhunkeun minta maaf ka na media deui so abis bade ngadamel di video. Nah, Ada bapak teu jelas ieu na teh. Tapi aya keukeuh bapak teh di kantor aya nu nyebatkeun, Nya. tapi da teu terang. Susah. Teu terang jamin Anu mentana saha. Tapi ari cek abdi mah teu mungkin zaman ayeuna kitu carana gitu. Ya, kalau saya sih beranggapan tidak mungkin itu dilakukan di era sekarang, era viral, era rekaman. Bapak sekali di naros, saha nu minta duit 20 juta? Teka tinggal jamin Nah, yang itu. kan ngarungkul gitu ku sepil ari katinggalna jamin itu da margi nuju. Oke. Iya, Nah, begitu. jadi kan maksud saya kenapa saya gubernur cepat turun tangan menanyakan? Karena kalau pada akhirnya teteh menyampaikan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, bapak juga bisa ditanya tidak bisa dipertanggungjawabkan, pada akhirnya yang susahnya jadi tambah banyak. Sudah adiknya ditahan, saya khawatir teteh berurusan lagi dengan hukum akibat ucapan yang tidak jelas dasarnya. Ya kan Pak Teh? Ini sayang gubernur nih. Nah, gitu kan. Nah, berarti problemnya adalah ini problem. Ya kan? Problem nih. Ini problem ya. Karena ini menyangkut rakyat kecil, orang tidak mengerti hukum, keterpaksaan. Pertama, selama ditahan sudah berapa hari? Tos 40 dinten asa dugi ayeuna teh gitu. 40 hari. Kaping 25 Mei. 25 Mei. Kaping 2 Mei ditahan teh Oh, Pak. 40 hari berarti sudah hampir P21. Iya. Kan? Sudah P21. Oke, berarti kan sudah P21. Bukti material dan bukti formilnya sudah memenuhi. Berarti tinggal sidang di pengadilan. Kan begitu ya? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ucapan yang menyampaikan bahwa ada permintaan uang 20 juta agar tidak ditahan, tidak jelas sumbernya. Tidak jelas. Tidak jelas sumbernya. Nah kan Teh ya? Aku bakat panik. Ya berarti kan itu peristiwa itu tidak ada karena sumbernya tidak ada. Kan gitu loh. Ini kan harus selesai dulu. Kan berarti kan tugas gubernur apa? Kan ini profesional saya sebagai gubernur. Pertama, yang memberi nafkah terhadap ketiga anaknya sekarang siapa? Usep Pak. Kan Usepnya ditahan. Teu aya pada teu garaduhun, teu gaduh paling dipasihan ti Oke, saha wae. berarti istrinya dan ketiga anaknya hari ini tidak ada yang memberikan nafkah. Ada kan itu tulang punggung keluarga. Dengan kelumpur Pak. keluarga. Anaknya 3 sekolah nggak Teh? Masih kecil-kecil, Masih yang kecil-kecil. satu masih 3 tahun, Heeh. yang kedua 2 tahun, yang ke satu pas umur Usep ditahan. Oke. Iya. Yang satu masih bayi. Iya. Bayi lahir ya Allah ya Robbi. Oke. Itu ditahannya pas Oke. pulang dari rumah sakit. Pak. Oke. Oke, jadi berarti ini tahap pertama ya. Iya. Yang saya gubernur nih harus menyelesaikan problem masyarakat. Iya. Dari sisi menerima barang hasil pencuriannya salah. Walaupun kesalahan itu didasarkan pada keinginan untuk punya motor murah. Dan motor murahnya itu agar dia bisa berusaha melalui motor itu. Iya. Dan Pak. itu kan lahir karena kemiskinan. Iya. Ya. Jadi pertama, untuk keluarga yang ditinggalkan oleh suaminya karena ditahan, Iya. saya bantu keluarganya 10 juta. Ali hoyong keluar bebas wae Usep. Bima. Hoyong keluar. Bu, kupingkeun dulu. Hoyong bebas wae gitu. Ya udah, kayak sudah. Kalau Hayang ayo ece bebas. hoyong bebas wae kumaha ngabebaskeun anak. Hoyong bebas. Cara berpikirnya bukan begitu. Cara berpikirnya bukan begitu. Satu tahap menuju Usep bebas. Harus pakai pengacara. Iya, Pak.
Terus selama Usep berproses ditahan bersidang, bebas itu harus mengikuti sidang, minimal sidangnya 2 bulan. Selama 2 bulan, nanti yang mau ngasih makan pada anak-anaknya siapa? Nggak ada. Nggak ada. Saya makanya nawarin hari ini. Anak-anaknya saya bantu dulu 10 juta untuk biaya makannya. Tapi kalau nggak diterima nggak apa-apa. Iya. Ya udah, kalau nggak diterima nggak apa-apa. Ya alhamdulillah kalau ada yang bantu Nah, ini Bapak gitu. harus diperbaiki cara Iya. sikap dan hati tetehnya. Iya Pak. Ya kalau teteh nggak nerima nggak apa-apa teh. Ya saya mah enggak ada, cuman ini Bapak aja keluarganya gitu. Iya bukan. Ini saya lagi tahapan ngomong nih. Ingin menyelesaikan, ingin membantu satu-satu dulu. Nah itu teteh itu akibat mudah sebanget ngomong. Iya Pak. Gitu loh. Ya udah, pertama saya bantu dulu keluarganya. Ini belum selesai nih ngomong, masih ada tahapan berikutnya. Jadi udah, kalau teteh nggak mau terima bantuan saya untuk makan anak-anak yang ditinggalkan, nggak apa-apa. Teteh nggak apa-apa, kalau saya mah tujuannya juga bantu. Orang mau bantu saya nggak diterima, ya nggak apa-apa ya. Alhamdulillah tuh Bapak diterima. Kalau nggak diterima ya nggak apa-apa. Orang saya dibantu yang nggak diterima nggak apa-apa, nggak ada masalah. Alhamdulillah. Kan saya berpikir logis bahwa ini meninggalkan anak. Pertama yang harus diselamatkan hari ini siapa? Yang harus diselamatkan adalah bayi yang baru lahir. Iya. Kedua, anaknya itu harus makan, tidak boleh terlantar, tidak boleh orang tuanya sampai ketika ditahan si ibunya nanti pinjam ke sana ke sini menimbulkan hutang. Akan jadi beban berikutnya. Maka tahap pertama saya menyelamatkan yang di rumah dulu. Ya kalau teteh nggak mau dibantu nggak apa-apa. Ya alhamdulillah tuh Bapak. Di Pasian Artos alhamdulillah. Soku Abah mau dibantu, mau diterima nggak bantuannya buat anaknya? Ya? Mau diterima nggak? Kalau nggak diterima nggak apa-apa. Alhamdulillah. Kulan? Ya, alhamdulillah. Perasaan Bapak. Alhamdulillah sama Bapak ya nu masihan mah. Kalau mamun Abinya barangkali. terkiat. Iya, terus salah. Ya Bapak. Jadi nu kahiji ieu bikin ka incu Bapak, ka keluargana saha? Usep. Usep. Udah selesaikan yang pertama itu, ya. Yang kedua, ya, Usep itu bisa ditolong melalui media di Kejaksaan Negeri. Namanya restorasi justice. Restorasi justice itu sebuah sistem yang dibuat oleh Jaksa Agung untuk melindungi warga-warga kecil yang mencuri disebabkan karena kebutuhan dan nilai kejahatannya di bawah 10 juta kalau tidak salah. Kan gitu loh. Harga motornya kan 2 juta. Maka itu bisa melalui pendekatan restorasi justice. Makanya nanti Usep itu di Pengadilan Negeri Sumedangnya beracaranya nanti saya kasih pengacara dari pengacara Jabar Istimewa. Alhamdulillah Bapak. Mohon punten ya teh ya. Punten. Ini psikologi yang harus dibenerin terhadap sikap teteh. Teteh teh kan mau dibantu. Karena mau dibantu, sikap-sikapnya harus menunjukkan sikap sebagai orang yang memerlukan bantuan. Iya Bapak. Sikap menunjukkan orang yang memerlukan bantuan. Gitu loh teh. 1, jangan merasa paling pinter. 2, jangan merasa paling berani. Karena style-style yang merasa pinter, merasa paling berani itu pada akhirnya 1 akan menghilangkan rasa empati orang, yang kedua akan mencelakakan diri kita sendiri. Saya sebagai pemimpinnya teteh di Jawa Barat ngingetin pada rakyat.
Hatur nuhun. Karena kesombongan itu tidak hanya ada di orang besar, kadang-kadang sifat angkuh itu ada di orang kecil. Gitu. Jadi kalau kayak tadi saya bantu sebentar, hatur nuhun Bapak, mudah-mudahan. Gitu loh. Jadi bukan, saya mah teu butuh, penting hayang bebas. Ya nggak begitu. Karena untuk bebas itu perlu proses. Gubernur tidak bisa mengintervensi hukum. Gubernur bisa membantu dengan pengacara. Pengacara nanti mengajukan restorasi justice. Jadi saya mau jujur aja. Lihat sikap teteh awal. Punten Bapak, beda sikapna pengen. Ya bukan, ya harus dibenerin. Karena orang tuh harus punya hati. Ini hati saya pakai hati, teteh juga harus pakai hati dong. Jangan saya pakai hati, tetehnya tidak pakai hati. Gitu. Jadi kalau misalnya ini harus dibenerin nih cara ya. Misalnya ketika saya bantu, Bapak alhamdulillah mudah-mudahan ya kaanggo meureun kanggo tuang nu dikantunkeun atuh salajengna kumaha carana Bapak supados tiasa bebas. Gitu. Iya kan? Iya kan? Sambil mukanya kelihatan, muka menerima, muka mensyukuri, muka menerima, itu ada rasa sedih dalam diri. Muka mensyukuri, muka berucap terima kasih. Itulah cara hidup yang baik. Iya. Dari wajahnya lempeng, saya tinggal itu tadi tuh. Seolah-olah tidak butuh terhadap bantuan saya. Kalau tidak butuh, tidak apa-apa. Gugup Bapak. Ya. Terang izin gugup itu. Punten ini tetehnya punya kebiasaan ngomong. Punya kebiasaan. Kebiasaan ke suami. Enggak, teh. Bapak. Tuh, kan ini kebiasaan. Kan tidak mungkin orang berani speak up ngomong di media sosial kalau itu bukan kebiasaan. Gitu. Yang diucapkan itu berbahaya itu. Bisa pada ngaku. Gimana kalau teteh dibalik oleh penyidik? Ya tuh jangan, tentu kumaha tuh Bapak. Iya, saya ngasih tahu sama teteh bahwa ucapan teteh walaupun didukung oleh ribuan netizen, tapi kalau teteh terus ucapan dihapus Pak Bete Bapak video nanti. tapi kan di saya masih ada teh. Tuh terus lami terus Tapi kan dihapus, sudah nyebar. Ya kan? Sudah nyebar. Terus dihapus Pak Bete video nanti. Iya, sudah nyebar, tetapi di balik itu ada hikmah. Hikmahnya bisa bertemu dengan saya. Alhamdulillah. Walaupun teteh tidak mensyukuri hikmah itu. Alhamdulillah Bapak. Syukuran abi teh sampet naksar ke. Tapi ari pamimpin mah karayat nu hade kudunya ku hadena, nu goreng kudunya nu gorengna. Nu pinter kudunya aku pinterna, nu bodoh kudunya aku bodohna, nu bener kudunya aku benerna, nu salah kudunya aku salah. Jadi apapun yang teteh lakukan, apapun style yang teteh perlihatkan, bagi saya tidak apa-apa. Saya harus bisa menerimanya. Karena bagaimanapun teteh itu adalah warga Jawa Barat. Itu loh teh. Tetapi saya sebagai pemimpin harus memperbaiki. Karena saya tuh orang tua, harus memperbaiki pada rakyatnya agar rakyatnya pandai bersyukur dan agar rakyatnya tidak celaka oleh tindakannya. Sabab nu leutik mah ripuh, lamun salah ripuh, mantake nu leutik teh kudu hati-hati, kudu ngarumasakeun maneh. Gitu. 10 juta dianggap leutik tuh. Wah, artinya penting mah bebas. Padahal menuju bebas teh perlu biaya, Pak. Agung Bapak 10 juta teh menurut abi. Ai tadi kunaon abdi mah hayang bebas, lain hayang duit. Kan bisi di pasien Aci Sungkul tapi ai murang kalin teu bebas, ari hoyong bebas bios. Iya kan bebas ge kedah ada proses. Jadi yang prosesnya adalah nanti Tri langsung dihubungkan ke Pak Jutek. Langsung dikasih kuasa hukum, ya kan? Nanti di pengadilannya didampingi. Kemudian ya mudah-mudahan bisa menempuh restorasi justice karena pencurian penadahannya di bawah angka 10 juta dan kemudian bukan berulang, artinya dia karena ketidaktahuannya, kan gitu loh Pak. Mudah-mudahan itu bisa nanti tuntutannya bebas. Alhamdulillah, hatur nuhun pisahan Bapak. Mudah-mudahan, mudah-mudahan nanti jaksa yang menuntut, ya,
Itu lain gubernur nangtukeun mudah-mudahan Ya Allah. melalui pengacara. Sudah ya. Jadi Teteh mau disampaikan yang permintaan 20 juta itu silahkan agar tidak menjadi masalah buat Teteh. Sok mau disampaikan silahkan. Saya mau minta maaf kepada pihak kepolisian dikarenakan saya nggak bisa bahasa Ya, Indonesia. sebab sok kumaha sok bahasa Sunda teu naon. Abi teh mun juga dihapunten bila abi da bapak teu jelas janten abi teh kan wartos ti bapak bahwa aya nunyunkeun acis 20 juta teh wartos ti bapak. Tapi kan teu katingal saurang teh wajahna ku bakat bapak nuju panik. Nuju rewas gitu. Panginten abi nyuhunkeun dihapunten ka sadayana. Ya. Warga-wargi sareng ka pihak kepolisian. Ya udah. Ya mudah-mudahan saya tidak berarti melindungi siapapun, saya tidak berarti berpihak pada siapapun. Saya ingin melindungi rakyat saya, rakyat Jabar dari peristiwa yang nanti misalnya adiknya sudah terkena peristiwa pidana, kemudian kakaknya jangan sampai terkena peristiwa pidana. Bagi saya adiknya harus bebas kalau memang tingkat kesalahannya sangat kecil, melalui restorasi justice. Kemudian juga keluarganya, kehidupannya menurut saya sudah bisa untuk hidup 2-3 bulan ya. Kia, terima kasih ya. Mudah-mudahan peristiwa ini tidak terulang lagi. Dan warga Jabar hati-hati kalau melakukan pembelian kendaraan bermotor, melakukan pembelian apapun yang tidak dilengkapi oleh tanda kepemilikan otentik, karena Anda nanti bisa dikenakan pasal pidana. Bade ngaturkeun nuhun abi wengi teu taacan ya Allah. Nuhun Oh, pisan. iya Bapak. anaknya. Nuhun. Mama saya yang pernah Ini anak siang. anak ab. Oh, bukan anak pelaku, bukan. Sedalahar can. Taacan. Oh, dalahar heula, Tri. Cenah dalahar heula, Ti. Nah, sini. Ini pagi hari ini saya nggak lagi jalan di sawah, tapi lagi bertemu dengan keluarga. Keluarga siapa? Keluarga Bapak. Bukan, yang ditahan. Oh, Keluarga Kang Usep yang sekarang ditahan di Polres Sumedang karena kasus membeli barang hasil curian, yaitu membeli motor hasil curian, dan sekarang sudah berproses sebentar lagi P21 di Kejaksaan Negeri Sumedang. Kemudian apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi terhadap masalah ini? Pertama, secara hukum sudah berproses karena memang terbukti fakta-faktanya cukup kuat bahwa yang bersangkutan beli motor hasil curian. Tetapi karena hasil curiannya itu pertama mungkin tidak mengetahui, yang kedua nilai curiannya juga hanya 2 juta ya pembeliannya, maka hari ini keluarga ini akan segera mendapat bantuan hukum dari tim kuasa hukum Jabar Istimewa. Selanjutnya tim kuasa hukum akan melakukan restorasi justice, yaitu mereka ingin dibebaskan karena perkaranya di bawah 10 juta dan itu ada kebijakannya di Kejaksaan Agung. Semoga peristiwa ini menjadi pembelajaran penting. Tidak boleh memberi barang yang tidak tahu asal-usulnya dan tidak dilengkapi oleh keterangan surat-surat yang otentik yang pada akhirnya belinya cuman harga 2 juta, sengsaranya cukup lama karena meninggalkan 3 orang anak yang 1 masih bayi. Nah, untuk itu agar keluarganya tidak mengalami penderitaan, kami menanggung biaya hidup keluarganya. Anak-anaknya ketiga-tiganya biaya makannya selama berproses hukum sampai yang bersangkutan bisa keluar lagi dari tahan. Itu aja ya Bapak ya. Bapak makan dulu sadayana ya. Nanti ada tim kuasa hukumnya. Gitu kan? Ya udah. Nuhun sok. Dalahar aman. Nanti dalahar lah. Ya. Pak Juno udah tim kuasa hukumnya. Lagi jalan. Jalan tadi ya ke Bandung. Assalamualaikum.